Temuan Kejaksaan Agung dalam dugaan korupsi tata kelola minyak di Pertamina terutama tentang adanya tudingan bahwa tersangka mengoplos bensin dengan RON 90 untuk dijadikan RON 92 alias Pertamax. Dua tersangka baru diumumkan Rabu, tanggal 26 Februari tahun 2025. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung, Abdul Qohar, mengatakan bahwa tersangka Direktur Pemasaran Pusat Maya Kusmaya dan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga bernama Edward Kon dengan persetujuan tersangka Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, membeli bahan bakar minyak BBM RON 90 atau lebih rendah dengan harga RON 92. Kemudian tersangka Maya Kusmaya memerintahkan dan atau memberikan persetujuan kepada Edward Kon untuk melakukan blending produk kilang pada jenis RON 88 dengan RON 92 agar dapat menghasilkan RON 92. Maya Kusmaya dan Edward Kon adalah dua tersangka baru kasus dugaan korupsi yang melibatkan Niaga Rifa Siahaan dan Muhammad Keri Andrianto. Tersangka lain adalah Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional Sani Dinar Saifuddin, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping Yoki Firnandi, serta VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional Agus Purwono. Dua tersangka dari pihak swasta lainnya adalah Dimas Wurhaspati selaku Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadan Judo selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Qohar mengungkapkan, proses pengoplosan tersebut dilakukan di terminal atau storage PT Orbit Terminal Merak milik Keri Andrianto dan milik Gading Ramadan Judo. Perbuatan tersebut menyebabkan pembayaran impor produk kilang dengan harga tinggi tidak sesuai kualitas barang. Menanggapi keresahan masyarakat, pihak Kejaksaan Agung menegaskan bahwa dugaan pengoplosan itu terjadi pada kurun tahun 2018 sampai tahun 2023. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri menegaskan produk Pertamax, jenis BBM RON 92, dan seluruh produk Pertamina lainnya, telah memenuhi standar dan spesifikasi yang ditentukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM. Kami pastikan operasional Pertamina saat ini berjalan lancar dan terus mengoptimalkan layanan, serta menjaga kualitas produk BBM kepada masyarakat, kata Simon di Jakarta, Kamis, tanggal 27 Februari tahun 2025. Seperti dikutip Antara, Simon menjelaskan produk BBM Pertamina secara berkala dilakukan pengujian dan diawasi secara ketat oleh Kementerian ESDM melalui Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi atau LEMIGAS. Ia mengatakan Pertamina menghormati proses penyidikan yang sedang dilakukan Kejaksaan Agung atas tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina dalam kurun tahun 2018 sampai tahun 2023. Ia pun memastikan selama proses penyidikan tersebut, operasional Pertamina dalam melayani kebutuhan BBM kepada masyarakat tetap berjalan dengan lancar. Akibat derasnya kabar dugaan Pertamax dioplos membuat penjualan jenis bensin non-subsidi ini sempat turun. Penurunan itu hanya satu hari, tanggal 25 Februari, ujar Pelaksana Tugas Harian PET Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo di Jakarta. Ega mengatakan penurunan penjualan pada BBM jenis Pertamax kurang lebih sebanyak 5%. Tapi kita melihat rata-rata hariannya masih sama, ucapnya. Ia mengatakan, Pertamina Patra Niaga tidak pernah melakukan pengoplosan terhadap produk Pertamax. Menurut dia, penambahan zat aditif pada BBM tidak mengubah spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini menurut dia. Penambahan zat aditif pada BBM tidak mengubah spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal ini LEMIGAS, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM. Penambahan zat aditif, kata Ega, bertujuan untuk memberikan manfaat bagi pengguna, seperti mesin yang bersih, anti karat serta mesin ringan saat berkendara. Selain itu, penambahan zat yang dilakukan di terminal utama BBM adalah proses injeksi warna, dies, sebagai pembeda produk agar mudah dikenali masyarakat. Terminal-terminal penyimpanan di Pertamina Patra Niaga tidak memiliki fasilitas blending untuk produk gasolin. Tidak ada perubahan spek atau spesifikasi. Jadi kami menjual atau memasarkan produk Pertamax ini sesuai spek Dirjen Migas.
Walaupun penambahan aditif itu juga merupakan benefit tambahan yang kita berikan oleh masyarakat, hal ini tentunya menjadi bagian dari strategi pemasaran sebetulnya, kata Ega.